Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada ibadah minggu pada pagi hari ini, di mana pagi kita sama-sama live streaming, sama-sama di rumah kita beribadah menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan luar biasa melawat kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Kita minta tuntun Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini ya Bapa di surga. Tuhan Roh Kudus, atas segala kemurahan Tuhan, atas kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas hal-hal yang luar biasa yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami hidup, kami sehat, kami kuat, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, dan kami percaya Tuhan, Kau juga melawat umat-Mu di mana mereka berada Tuhan pagi hari ini di rumah masing-masing Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tinggi, dan Engkau melawat mereka Tuhan secara pribadi, sehingga benar-benar Tuhan kami semua mengalami Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami serahkan buat ibadah pagi ini bertuntunan-Mu ya Roh Kudus, dan Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami semua menerima perkara-perkara surga yang luar biasa yang kami nikmati setiap hari sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa lebih dalam hati kita. Kita minta roh pujian dan penyembahan saat ini, biar kita semua dilawat oleh kasih yang luar biasa dari surga. Kita disegarkan roh kita, tubuh kita, jiwa kita mengalami hal yang baru saat ini Tuhan. Lebih lagi mari lawat kami semua. Glory haleluya, glory haleluya. Yes Tuhan, terima kasih yang mengucap syukur Tuhan. Glory Jesus, glory haleluya. Oh syaralamata karabashaka. Glory haleluya Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami minta api Tuhan turun atas kami Tuhan, di tempat ini Tuhan, menjamu setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mereka dilawat oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh pengurapan Tuhan yang baru Tuhan. Kau segarkan kami semua Tuhan, fresh Tuhan, segar di dalam hadirat-Mu yang kudus. Yes Tuhan, kami mengundang Kau lebih lagi Tuhan, melawat kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory. Yes Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selama-lama Tuhan tetap baik. Sungguh dahsyat Tuhan Engkau. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, glory to God. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-mujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, yes sembah ku selalu yes glory, ku mau menyembahmu, oh Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Glory. Mari sembah Dia. Kami menyembahmu Allah, kami akan ucapan syukur. Haleluya. Sungguh ajaib, ajaib Kau Yesus, kekuatan kami yang hidup, kota benteng kami. Oh tarabaparabarabashakamaku. Haleluya. Kami memuji nama-Mu yang kudus, kami menyembah nama-Mu yang ajaib, Yesus Tuhan. Oh shalalamu glory. Hallelujah. Oh yes Lord, glory. Yes Tuhan. Oh shakarabata shakarabata. Ora taraba shakarabata shakarabata. Ora parataraba shakarabata. Glory, hallelujah to Jesus. Yes Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau yes, Imam besar aku. Yes glory. Ku sanjung yes glory. Yes. Dari yang lain, oh, dan ku datang
Sungguh ajaib Engkau, sungguh Allah yang perkasa. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan, keselamatan kami. Oh, haleluya. Oh, syayaramatana. Oh, syakarabatakarabu bapa. Oh, rataramakana mama shikana. Haleluya, glory. Yes, Lord, thank you. Oh, shana mana maya namu, glory, haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan, Kau yang bertatas puji-pujian umat-Mu, Tuhan. Engkau yang penuh keagungan dan kemuliaan-Nya, Tuhan. Dan mengucap syukur terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Engkau telah melalui umat-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, terobosan yang luar biasa Tuhan. Glory, haleluya. Ora tanah masyarakat, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Naikkan pujian lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Rabashe. Ora tarababa yaranamu she akarabashakayana. Ora tanakana mashi. Ora tanamata karabashakaramata. Kami menantikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan hari-hari ini. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup meredupkan setiap badai yang ada. Hanya Tuhan yang sanggup meredam situasi yang ada Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan perlindungan bagi umat-Mu sempurna adanya Tuhan Yesus. Sempurna Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Buat lawatan-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Buat kuasa-Mu, buat api kemuliaan-Mu, buat pengurapan-Mu Tuhan tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana umat Tuhan berat Tuhan, Engkau lap mereka dengan ajaib Tuhan. Engkau lap mereka dengan luar biasa Tuhan. Kekuatan baru mengalir bagi kami semua Tuhan pagi hari ini. Engkau lepaskan Tuhan pemulihan yang baru atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Satu pujian buat kita siang hari ini. Satu pujian aku diberkati. Bila pagi kita merasakan luar biasa kasih Tuhan atas kita. Haleluya. Kita boleh bertemu karena Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Kasih setianya nyata bagiku. Tempat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan ada berkat baru luar biasa kita alami. Amin.
Satu pujian dengan Tuhan. Haleluya. Umatnya
cinta, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Saudara, setelah kita membawa persembahan kita berupa pujian dan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan, sekarang marilah kita masing-masing membawa persembahan kita ya berupa ucapan syukur, mengembalikan persepuluhan maupun persembahan khusus. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita bisa kumpulkan nanti kita store ke perbendaharaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa Surgawi, atas pemeliharaan, perlindungan, dan atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada pada kami semua. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini juga kami umat-Mu Tuhan, masing-masing dimanapun berada di rumah kami masing-masing, kami tetap memuji dan mengagungkan Engkau, dan kami saat ini juga mengucap syukur melalui persembahan kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita, karena dengan demikian akan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hari Tuhan, hari yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dimana kami semua Tuhan umat-Mu bersehati. Kami di rumah masing-masing Tuhan, kami semuanya sehati untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan pada waktu yang ada yang bisa memisahkan kami, tapi kepercayaan Tuhan mampu menjamah kami semua. Tuhan sanggup menjamah lebih kami semua Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, agar siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang Tuhan itu masuk dalam kehidupan kami, dan membuat kami semakin hari bertumbuh dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang manis bagi kerajaan Allah. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu yang hidup, menjamah hidup kami semakin hari semakin luar biasa serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang Bapak berdiri dahulu, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Tuhan. Kau terlebih besar. Yes, Lord. Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar.
Terima kasih oh Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Yesus. Oh Shalalamu, Tarakarawa Shikaramu, Ura Papa Papa ya Rapatarawa Shakaramu, Ura Tarama Shikarama Yanamu, Ura Tananamu. Mari sembah-sembah ya, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Ora tarama syekh, iya la 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 matanggamu. Haleluya, oh syarala matanggarama syekh. Haleluya, sungguh ajaib Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Tiada nama lain yang olehnya kami menerima keselamatan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh berlimpah kasih setia-Mu. Yes Tuhan, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kudus, dan kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, dimanapun kami berada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami menyembah Tuhan, sebab gereja yang sebenarnya adalah tubuh kami sendiri yang diliputi dan dihidupi oleh Roh Kudus sendiri. Makasih pada pagi hari ini, siang hari ini kami mendengar akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di rumah Bapak Ibu yang ada, kita percaya Allah turut hadir dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan berkata Dia hadir, Dia maha hadir, selalu hadir dalam hidup kita. Dan ketika pagi hari ini atau siang hari ini ketika kita dalam ibadah online, Allah melintasi segala zaman, segala waktu, segala hal yang ada, Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dimana kita mendengarkan firman Tuhan, maka Allah akan menjamah seluruh kehidupan kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi satu dengan Allah yang ada. Ini bukan juga dasar kehidupan kekristenan kita. Kalau kita menghadapi banyak hal dalam hari-hari ini, yang harus kita lakukan bersatu dengan siapakah kita, itu menentukan akan langkah hidup kita. Setiap berita hari ini disibukkan oleh satu virus saja. Setiap WA, setiap grup, setiap pemerintahan, setiap apapun juga membicarakan akan hal itu. Tapi kita hidup dalam kerajaan Allah, dan kita hidup dalam firman Tuhan. Sepertinya segala sesuatu susah dikendalikan.
Tapi ketika kita merenungkan dengan kasih Tuhan, Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Sekalipun Tuhan mengizinkan, tetapi tetap dalam kendali Allah. Sebab itu jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Allah ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bersatu dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan. Berarti kalau orang mengikat dirinya sama Tuhan, dia begitu menggumpal bersama Tuhan, bersatu, konversi dengan Tuhan, asosiasi sama Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Biasa Tuhan berkata kita bersatu roh dengan teman kita, atau saudara kita, ataupun seiman kita. Tapi Tuhan berkata bahwa ketika kita mengikat diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita hidup dengan satu roh dengan Tuhan? Ada 3 hal yang kita lakukan dan merupakan dasar kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, saudara, kita bersatu dengan Allah ketika kita lahir baru, di mana roh Allah bersatu dengan roh kita, mengumpal dengan roh kita, sehingga lahirlah roh yang baru. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia itu mati. Mati itu artinya dia tidak punya kehidupan Tuhan lagi, tidak punya hubungan dengan Tuhan lagi. Kalaupun nantinya suatu hari manusia lenyap dengan daging, dengan jiwanya yang ada, maka jiwanya ke dalam neraka. Karena apa? Karena sudah putus hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga berjanji pada masanya nanti dia akan memberikan sebuah perjanjian dalam hidup manusia. Dia akan memberikan rohnya kepada manusia. Ketika roh itu bersatu dengan roh manusia tadi, maka dia akan lahirlah roh yang baru. Lahir baru sebenarnya supaya roh kita ini menjadi baru, punya lagi kehidupan Tuhan, bisa lagi berhubungan dengan Tuhan, dan bisa lagi kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang ada. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, roh itu melahirkan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kalau kita lihat jadinya seorang manusia, seorang anak itu kena ada sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika sel sperma dan sel telur bersatu, dia menggumpal menjadi satu, dan lahirlah manusia yang baru, dinamakan anak atau orang yang baru. Tanpa adanya persatuan seperti itu, tidak ada manusia yang baru yang ada. Sama seperti itu, ketika roh Allah bersatu dengan roh manusia, dengan roh kita, maka dia menggumpal, lahirlah roh yang baru. Saat ini ketika kita sudah lahir baru, roh kita berbeda dengan roh yang lama. Roh lama kita itu roh yang mati, roh yang telah dalam dosa. Tapi ketika kita sudah lahir baru, roh kita sekarang roh yang baru. Itu yang dinamakan dengan persatuan dengan roh Allah yang pertama. Kalau orang tidak dilahirkan baru, yang pertama dia tidak akan pernah bisa melihat akan kerajaan Allah. Dan yang kedua, dia tidak pernah akan masuk ke dalam kerajaan itu sendiri. Artinya melihat aja tidak, apalagi dia menikmati pemerintahan kerajaan Allah bersama dengan Tuhan yang ada. Sebab itu Tuhan berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Agama tidak bisa melahirkan baru hidup kita. Agama tidak cukup untuk membuat kita hidup baru, tetapi roh Tuhan yang bersatu dengan roh kita yang menjadikan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersatu dengan Tuhan dengan dinamakan dengan baptisan. Tuhan berkata ketika kita dibaptis,
kita menjadi satu dengan kematian Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita satu dengan penguburan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, kita bersatu dengan kebangkitan Tuhan itu sendiri, ya. Nah, ketika kita dibaptis, sebenarnya itu proses kesatuan juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi bersatu dengan apa? Bersatu dengan kematian Tuhan, bersatu dengan penguburan Tuhan, bersatu dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, seharusnya ketika kita hidup dalam manusia lama, lahir baru, manusia lama kita itu harus disalibkan. Untuk bisa disalibkan, hidup kita harusnya mati dulu. Kalau disalibkan, maksudnya mati yang ada. Tetapi Yesus sudah mati bagi kita, sehingga kita dengan iman memandang bahwa hidup kita ketika kita mengambil tindakan iman dibaptis, kita menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi bukan hanya itu, kita jadi satu dengan penguburan. Yang mana manusia lama tadi ketika sudah mati dan dikuburkan, ketika dikuburkan bersama dengan Yesus. Tetapi kemudian dikatakan oleh kuasa Allah kita juga dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus yang ada. Roma 6 ayat 3-5 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya kita bersatu dengan kematian Kristus, yang pertama. Yang kedua, dan 4 berkata, dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga itu kebangkitan bersama dengan Kristus. Sebab kita yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan bersatu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, seorang sebenarnya ketika sudah lahir baru, dia harus segera dibaptis supaya ada persatuan dengan kematian, dengan penguburan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu itu Farisi datang kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus berkata, orang Farisi itu menolak akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dengan cara apa? Mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Rupanya orang itu tidak mendapatkan kehendak Tuhan ketika dia tidak mau melangkah untuk dibaptis dalam hidup ini, ya. Walaupun sederhana, cuma seperti itu sepertinya, tetapi itu suatu tanda yang Tuhan berikan, suatu sakramen, yang sakral dalam kehidupan kita, sehingga kita satu dengan kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita harus bersatu dengan Roh Allah. Dengan cara apa? Galatia 5 ayat 25 berkata, jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika lahir baru, Roh kita baru. Ketika kita dibaptis, kita bersatu dengan Tuhan dalam kematian, penguburan, dan bangkit menjadi manusia baru. Sekarang dalam manusia baru itu kita hidup oleh Roh. Oleh Roh itu, maka kita harus juga dipimpin oleh Roh yang ada. Bagaimana cara kita dipimpin oleh Roh? Satu-satunya cara dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Kudus tidak turun ke atas seseorang, orang itu mungkin menerima otoritas tetapi tanpa ada kuasa yang ada. Orang tidak bisa menjadi saksi daripada Tuhan ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya dia. Orang bisa menyampaikan agama, orang bisa menyampaikan dogma, orang bisa menyampaikan khotbah yang baik, tetapi saksi adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan memanggil murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga, tinggallah dulu di sini, di kota ini, sampai Roh Kudus turun ke atas kamu.
kami makan karunia Bapa yang ada. Jadi sebenarnya Tuhan ingin murid-muridnya mengalami kehidupan kesaksian Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin murid-muridnya mengalami kehidupan Tuhan dengan menjadi saksi. Saksi adalah orang yang pertama sebenarnya mengalami akan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup sesuai dengan standar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita berusaha dengan cara kita hidup kekristenan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin seperti zaman perjanjian lama, seperti seorang pemuda datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, apa aku ini, seperti aku ini, apa yang pernah hidup yang kekal. Tapi Tuhan berkata, apa yang kau lakukan? Dia berkata, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak begini, aku tidak begini, aku tidak begini. Aku sudah lakukan sejak masa mudaku. Tapi Tuhan berkata, yang satu yang perlu kamu lakukan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kepada, ikutlah aku. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh agama, yaitu mengikuti akan Tuhan Yesus. Agama apapun sangat sulit untuk Tuhan Yesus sebagai musuh Kristen juga. Tetapi mempercayai Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu membuat kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ya, karena itu Tuhan Yesus bukanlah kemampuan kita, bukanlah kemampuan kita, bukanlah hebatnya kita, tetapi karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami kehidupan dengan Tuhan. Ya, firman tanpa pengalaman adalah kematian, tapi pengalaman juga tanpa firman adalah sesuatu juga yang sia-sia. Jadi ada firman-Nya, ada pengalamannya. Orang disaksi juga orang yang melihat akan Tuhan. Dan nama berkata, banyak orang melihat akan Tuhan. Aku melihat Tuhan. Berbagai suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah yang ada. Kita bisa melihat Tuhan ketika kita mendengar Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita bisa mendengar Tuhan. Saksi adalah orang mendengar. Kita bisa mendengar Tuhan. Kita sebenarnya punya 3 telinga dalam hidup ini, ya, yang bisa kita dengar Tuhan. Yang pertama, telinga jasmani kita yang bisa kita dengar, ya. Yang kedua adalah telinga jiwa kita. Yang ketiga adalah telinga roh kita yang bisa mendengar akan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kalau kita aktifkan telinga jasmani kita hanya melihat hal yang jasmani. Kalau kita melihat jiwa kita bisa terhibur dengan hiburan dan sebagainya yang ada, dengan lagu, dengan musik dan sebagainya. Tapi kalau kita mengaktifkan akan telinga rohani kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita dan membuat kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan hidup itu pasti Dia bisa bekerja, kita bisa mengalami. Tuhan bisa melihat sehingga kita bisa melihat Tuhan bekerja, dan Tuhan juga bisa berbicara sehingga kita bisa mendengar. Karena Tuhan kita hidup, maka pun kita bisa mengalami kehidupan kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa kita prapaskah ini juga, dalam bulan depan kita akan Paskah, marilah kita bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kelahiran baru, Paskah akan sia-sia juga. Tanpa kita juga bertindak lebih jauh untuk kita bersatu dengan kematian, pengurapan, kebangkitan Tuhan, kita akan sangat susah untuk mengikuti Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan. Dan biar hari ini jalan kita beribadah online ini, Roh Kudus akan mengantarkan firman Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi asosiasi dengan Tuhan, tidak usah takut kepada apa yang ada datang dari luar. Tidak usah takut dengan kegetaran yang ada. Tidak usah takut dengan berita apapun juga. Tidak usah takut dengan apa yang terjadi malam hari apapun juga. Karena Tuhanlah di mana teman kita, sahabat kita ada terus bersama dengan kita. Dia adalah asosiasi kita. Dia adalah bagian kehidupan kita. Dan kita adalah bagian kehidupan Tuhan. Tuhan lindungi kita dari yang jahat. Tuhan lindungi kita di masa-masa apapun juga. Jangan khawatir, Allah beserta dengan kita selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.
arahkan hati kepada Tuhan, dan mari nyatakan hatimu hanya kepada Tuhan saja. Minta kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, supaya roh Tuhan sendiri menyatu dengan roh kita, dan Tuhan menyatu dengan apa yang Tuhan nyatakan. Ketika kita lahir baru, ketika kita dibaptis, ketika kita mendengar Roh Kudus, kita sadar bahwa sebenarnya kita bersatu dengan Tuhan. Kalau kita satu dengan Tuhan, jangan bersatu dengan dunia. Jangan juga kita khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena Tuhan yang sanggup menghentikan mengendalikan segala sesuatu yang ada. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang beribadah hari ini online di gereja masing-masing, yaitu di rumah sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Bisa kami bisa menjadi saksi Tuhan, bisa kami menikmati akan kemurahan Tuhan, bisa kami melihat akan Tuhan dan mengucapkan betapa baiknya Tuhan, dan bisa kami mendengar akan Tuhan, dan kami bisa berbicara sebagai seorang sahabat kepada Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan turun dan meteraikan setiap kebenaran-Mu di hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit karena saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Mungkin yang mengalami tekanan, Tuhan singkirkan satu tekanan itu. Intimidasi kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemurahan Tuhan, demi kemurahan, akan dinyatakan masuk kehidupan kami selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa sepat untuk bangsa dan negara dan untuk umat yang kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang hanya kepadanya kami beribadah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Kaulah gunung batu kami, Kaulah benteng keselamatan kami, tempat perlindungan kami, Kaulah perisai hidup kami Tuhan. Kau sumber segala berkat dan kekuatan dan kesehatan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kami sepakat Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dari Bapak Presiden, Menteri semuanya Tuhan, wakil-wakil rakyat sampai ke klien adat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan, dan Pak Tuhan yang menempatkan mereka di tempat posisi mereka tidak akan menempati tempat itu Tuhan. Biarlah mereka semua melakukan pemerintahan sesuai dengan Engkau dan takut kepada-Mu Tuhan. Jika ada roh yang mengatur dan menuntun mereka ke arah yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu lah yang akan berlaku atas semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan merencanakan kebaikan dan kesukacitaan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah pemimpin kami ini Tuhan semua mendapat kesehatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan ampuni segala hal-hal yang tidak benar, yang hal-hal yang mereka rancangkan yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang meluruskan, Tuhan yang punya kuasa langit dan bumi, serta apapun Tuhan yang memilikinya Tuhan. Tuhan bisa menutup dan membuka langit karena Tuhanlah yang menciptakannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga apa yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan bisa mengaliri Tuhan. Hujan pertobatan senantiasa akan melanda bangsa kami Tuhan. Dan bangsa kami adalah bangsa yang beribadah, yang menyembah dan yang memuji serta memuliakan Engkau. Dan Tuhan, biarlah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hujan pertobatan akan bertambah-tambah di bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk para umat Tuhan dimanapun berada, di kasih apapun Tuhan. Tuhan
perlindungan dan perlindungan kuasa-Mu Tuhan senantiasa ada pada mereka semua. Mereka tetap beribadah dan tetap terpaut hatinya kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan para gembala-gembala Tuhan, dimanapun mereka melayani dengan penuh sukacita, dengan tulus hati, dan tidak karena rutinitas tetapi karena dengan hati yang melekat kepadamu Tuhan. Meskipun mereka ada di lembah bayang-bayang maut, Tuhan senantiasa menyertai mereka semua Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami yang ada di GBI Rumah Doa Tuhan, bagi kelompok murid maupun yang lain-lainnya Tuhan, berkati, melihara, dan menaruhkan hati kepada kami semua yang rindu dan lapar dan haus dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup untuk Tuhan, dan pada saatnya kedatangan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau di tempat yang Tuhan sudah siapkan sebagaimana firman. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri bersama hari ini dengan satu pujian Bless the Lord. Haleluya. Glory, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Mari kita bangkit berdiri dan angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah kita yang percaya meletakkan nama Tuhan atas seluruh kehidupan kita, dan berkat kita terima di dalam nama Allah Bapa kita, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.